umur yang kita miliki ini bisa kita pergunakan untuk kebaikan kita sendiri, juga kebaikan terhadap sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya, akan tetapi bagus pula amal perbuatannya. Saya ulang, sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu dia pergunakan dalam hal-hal yang baik. Seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu dia sia-siakan, dia hanya mempergunakannya pada hal-hal yang sifatnya negatif. Coba perhatikan di sekeliling kita. Betapa banyak orang yang dikasih umur 50, 60, 70, tetapi tidak juga terketuk pintu hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, tipikal manusia atau tipe manusia juga itu ada 3. Yang pertama, ada manusia yang ketika hidup tetapi sudah dinilai oleh manusia dan agama sebagai orang yang mati. Yang kedua, ada manusia ketika dia hidup tetap dinilai sebagai orang hidup, dan ketika dia mati juga dinilai sebagai orang yang mati. Yang ketiga, ada manusia ketika dia hidup dinilai sebagai orang yang hidup, akan tetapi ketika dia meninggal dunia, dia masih dinilai sebagai orang yang masih hidup. Saya ulang, tipikal manusia di dalam kehidupan ini ada 3 macam. Ada manusia yang ketika dia hidup tetapi dinilai oleh orang mati, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan agama pun memandang seperti itu. Ada manusia yang ketika dia hidup dipandang sebagai orang hidup, namun ketika dia mati dia tetap dipandang sebagai orang yang mati. Ada juga manusia yang begitu mulia, ketika dia hidup dia dipandang sebagai orang yang hidup, akan tetapi ketika dia mati dia tetap dinilai sebagai orang yang masih hidup. Kenapa kira-kira? Dan pertanyaan besarnya, berada di posisi manakah kita? Apakah kita sebagai orang yang hidup ketika di dunia, tetapi orang-orang di sekeliling kita memandang kita sebagai orang yang sudah mati karena kelakuan buruk kita yang selama ini kita bangun di tengah-tengah masyarakat? Ataukah kita yang di dalam kehidupan ini, ketika kita hidup dipandang sebagai orang hidup, pun ketika kita mati kita dipandang sebagai orang mati? Artinya apa? Yang kita lakukan itu hanya pribaditas saja, tidak ada interaksi sosial yang bisa kita lakukan. Maiga warang parata din sani masjidat kae, engkau usaha tak din sa pajamay tahu luas jaringan tak tidak bisa dibantu orang untuk bisa dipekerjakan dan lain sebagainya. Mereka hanya sibuk bagaimana memperkaya diri sendiri, bagaimana memperbanyak amal sendiri. Hanya ibadah-ibadah ritual individual yang dia lakukan, tanpa ada ibadah sosial yang mereka lakukan di atas permukaan bumi ini. Tetapi ada manusia, Bapak Ibu sekalian, yang ketika dia hidup, dia dipandang sebagai orang hidup, pun ketika dia mati, dia masih tetap dipandang sebagai orang yang masih hidup. Siapakah mereka? Mereka adalah manusia-manusia yang ketika hidup di dunia bukan hanya memperkaya diri sendiri, bukan hanya membangun rumah tangganya dengan baik, akan tetapi ketika ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, dia terjun di sana, dia hadir di sana sebagai penengah, bagaimana menyatukan kedua orang yang bersiteru ini. Bukan justru hadir di sana sebagai seorang kompo para komporoe, tulina tudu wibawa dibakar saja, diibaratkan seperti bensin. Ada sedikit percikan api disiram bensin tambah besar-besar. Kenapa? Karena kerjanya memang begitu. Nah bilangnya nasapa ko yang nanya, kada magiging kada na telecuri ko gere. Ini kan gara-gara kita na berkelahi orang. Nah bilang adi tadi janu di situ selia. Nah panjak durianmu padahal bukan dia pelakunya. Jadi secara tidak sadar kita sudah mengadu domba seseorang melakukan keburukan-keburukan, dan tentu
kita termasuk orang-orang yang ketika kita hidup, kita dipandang sebagai orang yang mati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jemaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yasin ayat 12. Inna ja'alnakum fi a'naqihim. Ayat berapa Ustaz? Ayat 12. Ayat 12 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang mati itu. Setelah dibangkitkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal perbuatannya. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan menulis, akan tetap mencatat bekas-bekas perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Inilah ibadah sosial yang kita lakukan. Membangun masjid adalah bahagian dari ibadah sosial. Bersedekah adalah bahagian dari ibadah sosial. Berzakat adalah bahagian dari ibadah sosial. Berbeda dengan ibadah haji dan ibadah puasa yang kita lakukan serta ibadah sholat. Itu sifatnya ibadah individual. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Idi mato nikmati, mapuasa ki idi mato nikmati, mendre ki Makkah, idi mato nikmati ya polesu ki yoli ki aji. Bicara mendre ki makalisu ki yoli mana ngaji bali bolata ya nanti jadi masalah. Mas sempaja ki di moto. Tetapi zakat, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah yang kita lakukan, setidaknya itu bisa membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jamaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah 20 menit. Insyaallah saya tidak lama. Paling-paling saya hanya kurang lebih 30 menit. Jadi kita ini selalu dituntut bagaimana supaya memperbaiki hubungan-hubungan kita sebelum meninggal dunia. Tanpa kesini hubungan tak. Orang meskipun bodoh di kehidupannya, kalau misalkan dia bagus interaksi sosialnya, bagus terhadap sesamanya manusia, akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak terduga-duga. Saya mau kasih satu cerita. Ada salah seorang santri. Dia sekolah di pondok pesantren. Ini santri kurang lebih sudah 10 tahun sekolah di pesantren, tapi tidak ada apa-apa nak tahu kecuali satu. Apa itu? Hanya surah Al-Lahab. Al-Lahab saja. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hanya itu saja. Bayangkan 10 tahun di pesantren saking bodohnya mungkin hanya satu surah yang dihafal. Al-Lahab toh saja. Karena hanya itu yang dihafal, akhirnya dia diberi gelar Tabbat. Tabbat siada. Tapi ini Tabbat Bapak Ibu sekalian, ye Tabbat setiap dia dipanggil tidak pernah menolak. Ya kuitanya ye menurutullah makada ye. Mau ke kemana Tabbat? Ye, ye terus. Yang keluar dari bibirnya itu hanya ye. Jadi pernah satu ketika pimpinan pondok pesantrennya itu, mungkin pernah kita dengar ini cerita, tapi tidak apa-apa saya ulang di tempat ini. Anak-anak dari pimpinan pondok pesantrennya itu sakit. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia gagal mulai murai anak-anak. Ini orang tuanya sudah salat istikharah meminta petunjuk. Setelah itu dia pergi tidur. Setelah dia pergi tidur, dia bermimpi, diberikan bisyarat, diberikan pemberitahuan bahwa yang bisa menyembuhkan anak itu yarumul lempurada tahajat Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir saja. Jadi setelah terbangun dari tidurnya itu, dia sampaikan kepada santrinya. Tetapi Pak Kiai tadi ini takut juga kalau anaknya ini dijaga sama santrinya, karena anaknya ini perempuan cewek. Jangan sampai saya pergi cari Nabi Khidir, nah bermacam-macam ini santri itu di belakang. Nah, akhirnya ditemuilah Tabbat. Ini Tabbat tadi yang hafal hanya surah Al-Lahab. Nah bilang Tabbat, saya mengutus engkau, coba carikan saya Nabi Khidir. Bayangkan Pak, Bu, jam 1 malam disuruh keluar di tengah hutan untuk cari Nabi Khidir. Kira-kira ya kui berani muki gak? Tertisi di ini. Ya kalau kasapadurian dulu berani. Disuruh pergi cari Nabi Khidir.
Tapi karena ini Tabbats adalah orang yang penurut meskipun dia bodoh, apa katanya? Iya. Iya. Berangkatlah Tabbats tadi ini. Setelah dia berangkat di perjalanan, dia ketemu dengan kuburan tua. Dipanggillah Tabbats, wahai Tabbats, salamkan aku kepada Nabi Khidir. Tanyakan kepadanya, kenapa aku ini disiksa di alam kubur? Apa jawabnya Tabbats? Iya. Berangkat lagi, berangkat si memang. Tidak jauh setelah itu, Tabbats ini kembali ketemu dengan sumur tua, Bujung Macua. Sumur tua ini memanggil, wahai Tabbats, salamkan aku kepada Nabi Khidir. Sampaikan kepadanya, kenapa aku ini tidak ada orang satupun yang menikmati airku. Agak nasa Tabbats. Iya. Berangkat lagi ini Nabi Khidir. Tabbats. Tidak jauh setelah itu ketemu lagi dengan pohon buah-buahan, pohon jambu. Apa katanya pohon jambu itu? Wahai Tabbats, mau kemana engkau? Kata Tabbats, saya ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Kata pohon jambu ini tadi, wahai Tabbats, sampaikan salamku kepada Nabi Khidir. Tanyakan kepadanya, kenapa tak satu orang pun yang mau mengambil buahku itu? Apa katanya Tabbats? Iya, berangkatlah. Setelah berangkat Tabbats ketemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Nabi Tabbats tadi kepada Nabi Khidir? Ya Khidir, anak pimpinan pondok pesantrenku itu sakit. Di dalam mimpinya dia diberikan satu bisyarah bahwa engkaulah yang bisa mengobati anaknya itu. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Tabbats, satu-satunya cara supaya itu anaknya Pak Kiai tak bisa sembuh, dikasih menikah. Kasih menikah? Apa kata Tabbats tadi Nina bilang? Iya. Iya. Nah, tetapi kata Nabi Khidir, kalau misalkan dia mau dikasih menikah ada 3 syaratnya. 3 syaratnya. Laki-laki yang harus dia nikahi itu adalah laki-laki yang berwibawa, dalam artian laki-laki yang punya kesaktian dan kehebatan. Yang kedua, laki-laki yang harus dia nikahi itu adalah laki-laki yang punya harta yang banyak, tausogi. Dan laki-laki yang ketiga yang harus dinikahi itu persyaratannya itu adalah laki-laki yang punya pengetahuan yang luas. Artinya maega pat disengena, terutama pat disengeng agamana. Setelah itu disampaikanlah ini tadi salamnya dari ketiga tadi ini. Kuburan tua, sumur tua, dan pohon jambu. Disampaikanlah salamnya kepada Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Sampaikan kepada pohon jambu itu bahwa kenapa orang tidak mau ambil buata, karena di bawah pohon tak itu ada keris yang sakti mandraguna. Tanyakan kepada penghuni sumur itu, kepada dia, kenapa sampai orang itu tidak mau mengambil airnya? Karena di dalam sumur itu ada emas batangan di dalamnya. Katakan kepada penghuni kubur itu, kebetulan yang meninggal dunia itu dan yang memanggilmu adalah ulama, adalah orang yang berpengetahuan luas, mega pati sengena. Tetapi pengetahuan yang luas yang dia miliki itu, dia tidak pernah mengajarkan kepada orang. Minta ilmunya, ambil emas itu dan cabut keris itu. Apa kata Tabbats? Iya. Lisuni Tabbats. Setelah pulang dia tanyakan, singgah di pohon itu tadi, ambillah itu keris, dicabutlah itu keris. Kemudian Tabbats itu berubah menjadi orang yang begitu sakti mandraguna dan berwibawa. Setelah berjalan lagi diambillah emas yang ada di sumur itu. Jadilah Tabbats ini menjadi orang yang kaya raya. Setelah ketemu kuburan itu, dia lalu kemudian meminta kepada ulama itu agar ilmunya diwarisi. Salah satu persyaratan kata Nabi Khidir agar dia tidak disiksa di alam kubur, ilmunya itu diberikan atau ditransfer atau diajarkan kepada Tabbats tadi ini. Jadilah Tabbats ini tadi menjadi orang yang pintar. Jadi ketiganya sudah terpenuhi. Jadi orang yang sakti mandraguna dan berwibawa,
menjadi orang yang kaya raya dan orang yang punya pengetahuan yang luas. Setelah sampai ke sana, heran ini Pak Kiainya. Ini Tabbat, baru-baru saya suruh ke sana dan itu tidak cukup 1 bulan setelah dia kembali berubah mukanya. Berubah mukanya. Dia menjadi orang yang berwibawa. Dia seperti orang yang punya pengetahuan yang luas, padahal saking bodohnya ini Tabbat, Allah hafal. Dia menjadi orang-orang yang kaya dari pandangannya saja. Bapak Ibu sekalian, dilihat orang itu ditahu bahwa orang kaya ini. Dari jalannya saja dia sering bedakan itu. Kalau ada orang kaya dan orang miskin, kalau orang miskin itu kesannya biasanya jalan lari-lari mirip. Nah, beda orang kaya, jalannya dia berwibawa. Apa kata Tabbat tadi disampaikan kepada Pak Kiainya? Wahai Pak Kiai, saya sudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata beliau? Bahwa salah satu sebab atau salah satu hal yang bisa menyembuhkan anak tak itu adalah sesegera mungkin dia dinikahkan. Akhirnya si Tabbat tadi ini karena punya ketiga-tiganya dinikahkan dengan anaknya Pak Kiai. Lantaran apa Bapak Ibu sekalian? Lantaran kebaikan-kebaikan yang dia bangun, dia dinikahkan dengan anak kiainya. Tabbat ini menjadi orang yang sakti mandraguna dan berwibawa. Tabbat ini menjadi orang yang kaya raya. Dan Tabbat ini menjadi orang yang punya pengetahuan yang luas. Hadirin jamaah ta'ziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Baru tak masuk tapi satu saja saya jelaskan. Nah, saya tutup nanti dengan cerita. Apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Bahwa di dalam kehidupan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tanda-tanda, ini tanda-tanda bukan berarti iya. Tanda-tanda orang yang berbahagia itu ada 4, tapi yang saya akan jelaskan hanya 1. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikruz zunubi adalah manusia yang ketika melakukan dosa, tetapi dosa yang dia lakukan itu dia sesegera mungkin menyadarinya, lalu kemudian dia segera bertaubat. Ini